Nah, inilah yang kemudian membuat kita harus melakukan rethinking atau melakukan reinventing, penemuan kembali terhadap jati diri kita. Dalam hal ini tentunya Pancasila. Seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi, bahwa apakah Pancasila masih relevan sebagai pilar atau ternyata ada peristilahan lain. Nah, dalam buku saya, Reideologisasi Pancasila, saya menjelaskan bahwa Pancasila itu lebih tepatnya diasosiasikan sebagai piramida, bukannya pilar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pilar itu kan posisinya minimal 4 ya. Dan antara satu pilar dan pilar yang lain itu haruslah seimbang atau sejajar atau setara. Dan ini tentunya kalau kita analogikan ke dalam konteks Pancasila sampai kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tidak sejajar. Dalam artian ada satu konsep yang menjadi sebab atas keberadaan konsep yang lain. Sehingga pilar itu bukanlah analogi yang tepat. Sehingga kami menawarkan konsep piramida, yaitu piramida kebangsaan, di mana Pancasila tentunya menjadi fundamen, kemudian disusul oleh Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan yang paling konkret tentunya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang kemudian kami coba tawarkan sebagai solusi atas rancunya peristilahan pilar kebangsaan. Di saat yang bersamaan, kami juga mengevaluasi terhadap mengapa kita yang sudah lama berpancasila, dalam hal ini sejak tahun 1945 sampai 2021, atau dengan kata lain sudah lebih daripada 70 tahun, tetapi pengamalan terhadap Pancasila itu masih setengah-setengah. Kita tahu kita memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, tetapi di saat yang bersamaan pembakaran masjid di Tolikara atau pengeboman gereja misalnya di Makassar itu masih marak terjadi. Kita juga punya misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi dehumanisasi atau pelanggaran hak asasi manusia masih sering kita dapatkan, misalnya aksi Kamisan yang sering berlangsung di depan Istana Negara. Kita juga tahu kita memiliki sila kebangsaan, tetapi di saat yang bersamaan polarisasi misalnya dalam Pilkada Jakarta 2017 ataupun Pilpres 2019, dan tentunya menjadi ancaman juga di Pilpres 2014, polarisasi itu antara cebong dan kampret diperhadap-hadapkan itu makin mengemuka, walaupun dengan peristilahan-peristilahan baru tentunya. Kita juga paham bahwa kita punya sila kerakyatan, tetapi demokrasi kita itu masih syarat akan politik uang atau vote buying, sehingga teman-teman bisa misalnya membaca buku yang sangat menarik dari yang berjudul Kuasa Uang yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi. Itu menjelaskan bagaimana hampir setengah dari masyarakat Indonesia itu setidaknya ketika diwawancarai menyentuh yang namanya politik uang. Dan kita punya keadilan sosial, tetapi di saat yang bersamaan rasa keadilan itu semakin tercerabut, bahwa banyak pencuri yang hanya mencuri misalnya 1-2 buah kakao dihukum bertahun-tahun penjara, apalagi dia lansia. Sementara di saat yang bersamaan yang mengkorupsi misalnya dana bansos itu justru dihukum hanya beberapa tahun saja. Jadi kita melihat keadilan sosial itu menjadi sangat sulit kita dapati di negara yang mengklaim sebagai Pancasila ini. Sehingga kami kemudian menawarkan bahwa Pancasila harus diamalkan secara koherensif. Koherensif maksudnya adalah kalau kita mengacu pada pendekatan logika, koherensif itu artinya antara satu nilai dan nilai yang ada di atasnya itu harus jalan berkelindahan satu sama lain. Seperti kata Hatta bahwa ketahanan adalah fundamen moral dari Pancasila, dan sila kedua sampai sila kelima yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial itu adalah fundamen politiknya. Tetapi keduanya itu, baik itu fundamen moral maupun fundamen politik, harus berjalan secara berkelindahan atau koherensif atau asosiatif. Sehingga pula kami kemudian memetakan bahwa bahwa ketuhanan kita itu harus ketuhanan yang humanis. Di satu sisi yaitu ketuhanan yang berkemanusiaan tentunya. Ketuhanan kita juga harus ketuhanan yang berkebangsaan atau ketuhanan yang nasionalis. Ketuhanan kita pula harus ketuhanan yang demokratis dan ketuhanan yang berkeadilan sosial. Sehingga sampailah kita pada sintesa bahwa ketuhanan itu haruslah ketuhanan yang monoteisme sosial. Monoteisme sosial itu kata Murtada Mutahari misalnya dalam falsafah kenabian adalah sebuah sikap pandangan dunia tauhid yang tetap mengutamakan perwujudan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan sila kemanusiaan?
Sama seperti sila ketuhanan, sila kemanusiaan juga itu harus berjalan secara asosiatif antara satu sila dengan sila yang lain. Sehingga kemanusiaan kita haruslah kemanusiaan yang spiritualis, kemanusiaan yang nasionalis, kemanusiaan yang demokratis, dan kemanusiaan yang berkeadilan sosial. Sehingga sampailah kita pada humanisme universal. Ini persis seperti apa yang dicita-citakan Soekarno dalam Pancasila rumusan awal, bahwa kemanusiaan Indonesia haruslah kemanusiaan universal, yaitu persaudaraan antara sesama umat manusia. Sebagaimana atsar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bahwa yang bukan saudaramu dalam iman, saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, begitupun dengan kebangsaan. Kebangsaan juga harus kebangsaan yang spiritualis, kebangsaan yang humanis, kebangsaan yang demokratis, kebangsaan yang berkeadilan sosial, sehingga menciptakan suatu kebangsaan yang mana para patriot-patriotnya itu memiliki semangat negarawan Pancasilais. Ini persis seperti apa yang dikatakan Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan, bahwa negara kita ini surplus politisi minus negarawan. Untuk saya ulang, bahwa negara kita ini surplus politisi minus negarawan. Untuk mendemarkasi pengertian politisi dan negarawan, Yudi Latif kemudian mendefinisikan politisi sebagai aktor politik yang mengabdikan negaranya demi kepentingan dirinya. Sementara sebaliknya, negarawan adalah aktor politik yang mengabdikan dirinya demi kepentingan negaranya. Sayangnya, kita lagi-lagi surplus politisi minus negarawan. Sementara untuk kerakyatan atau demokrasi, demokrasinya juga haruslah asosiatif dengan sila-sila yang lain. Dalam hal ini demokrasi yang spiritual, humanis, nasionalis, dan berkeadilan sosial. Sehingga kita harus menciptakan sebuah sistem demokrasi yang meritokrat. Misalnya kalau teman-teman baca buku yang menarik sekali yang berjudul Demokrasi Religius, di situ disertakan bahwa sebuah demokrasi itu bisa menjadi sesuatu yang melahirkan meritokrasi ketika masyarakatnya itu sudah sampai kepada tahap bijaksana, atau masyarakatnya sudah sampai kepada tahap terliterasi dengan baik. Saya menjadi ingat misalnya riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika dia menjadi khalifah keempat. Nah, suatu saat seorang umat bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin, mengapa di pemerintahanmu itu masyarakat itu menjadi amburadul, sementara di pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu masyarakat adil makmur. Jawaban Amirul Mukminin sederhana, bahwa karena masyarakat di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, sayalah masyarakatnya. Sementara ketika saya memimpin, kamulah masyarakatnya. Itu artinya masyarakat itu menjadi salah satu sebab untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil makmur atau kewargaan kritis. Nah, terakhir, bagaimana pula dengan keadilan sosial? Keadilan sosial sama seperti sila lainnya, harus pula asosiatif, harus pula koherensif. Dalam artian, keadilan sosial kita haruslah keadilan sosial yang spiritual, humanis, nasionalis, dan demokratis, sehingga menciptakan gotong royong sebagai esensi dari Pancasila. Soekarno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi menyebutkan bahwa jika Pancasila itu terlalu banyak, kita bisa peras menjadi 3 sila, yaitu sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan sosio-religius. Kalau 3 juga atau trisila juga masih terlalu banyak, kita bisa memerasnya lagi menjadi ekasila atau 1 sila saja, yaitu gotong royong. Nah, kesimpulannya, bahwa Pancasila itu harus dilakukan secara koherensif demi menyelamatkan negara bangsa kita. Dalam hal ini yang dapat kita garisbawahi bahwa Pancasila itu haruslah berdimensikan monoteisme sosial, humanisme universal, negarawan Pancasilais, demokrasi meritokrat, dan gotong royong. Nah, terakhir izinkan saya mengutip perkataan saya sendiri. Saya harus menyatakan itu karena jangan sampai saya ternilai sebagai autoplagiat. Dalam buku saya yang berjudul Reideologisasi Pancasila, saya menuliskan bahwa jika kita tidak membumikan Pancasila, maka Pancasila akan dikebumikan. Saya kira itu pengantar singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.